Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan dan syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan nabi kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in termasuk kita sekalian. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Walaupun di masa saat ini kita masih tetap belajar menggunakan media jejaring sosial atau media yang pada saat ini kita belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dikarenakan berbenturan dengan kebijakan pemerintah juga, dan kita menjaga dari kesehatan supaya kita tetap sehat ya. Karena di masa saat ini ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang terinfeksi virus COVID. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Oleh karena itu, marilah kita mulai saja kegiatan belajar mengajar ini supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat juga bagi orang lain, dan juga bermanfaat untuk bekal kita dan merupakan investasi bagi orang tua kita. Sebab ketika kita belajar, maka ilmu yang akan kita dapat, maka pahalanya itu sampai kepada orang tua kita ya. Sebab kita berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk kelas 6, pelajaran yang pertama yaitu materinya tentang membaca Quran surat Al-Kafirun. Apa? Itu membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Maka kalian bisa membuka Quran surat Al-Kafirun di rumah. Apakah kalian punya Al-Qur'annya di rumah? Ya, kita harus mempunyai Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an? Untuk dibaca dan diamalkan. Sebab Al-Qur'an adalah pedoman bagi kita sebagai umat manusia. Jadi Al-Qur'an bukan hanya diturunkan sebagai pedoman untuk umat Islam saja, tapi Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Maka kita patut berbangga, kita sebagai umat Islam mempunyai kitab suci yang di dalamnya itu tertuang hukum-hukum, yang mana hukum itu tidak akan pernah yang namanya tidak akan pernah laas, mencek bahasa Sunda namanya ya, tidak akan pernah diganti, tidak akan pernah adanya amandemen dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sampai kapan? Sampai nanti, sampai yaumil kiamah, sampai hari akhir. Kalau buatan manusia mungkin bisa diganti, contoh peraturan-peraturan ya kadang ini berlaku, tapi berlakunya Al-Quran itu sepanjang zaman, tidak ada akhirnya ya, sampai hari kiamat. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Bapak untuk kedua orang tua kalian.
Mohon maaf, bukannya Bapak tidak bisa melaksanakan eh, belajar secara tatap muka karena berbenturan juga dengan pemerintah, aturan pemerintah. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja yang namanya COVID, yang namanya corona, yang namanya virus itu segera berlalu ya. Mudah-mudahan saja kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan imun ya, kekebalan tubuh yang sangat kuat. Ya akhirnya dengan adanya infeksi virus apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, kita diselamatkan. Kita bisa sehat walafiat. Wajar kalau misalkan kalian flu, pilek biasa itu wajar. Sebab untuk menguras apa? Menguras kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh. Contoh lendir, dahak itu keluar kan ketika kita pilek. Nah, itu pilek biasa. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sekarang akan belajar tentang Al-Quran surat Al-Kafirun. Al-Quran surat Al-Kafirun. Termasuk golongan surat apakah Al-Kafirun? Ya, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Golongan surat Makkiyah. Apa itu golongan surat Makkiyah? Golongan surat yang diturunkan di kota Mekkah, atau golongan surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke Madinah. Yaitu Quran surat Al-Kafirun. Kita pertemuan kali ini membaca Quran surat Al-Kafirun. Silahkan kalian buka Quran surat Al-Kafirun di rumah atau juz amma ya, termasuk juz amma itu juz yang ke-30 ya. Kalau urutannya ya, urutan Quran surat Al-Kafirun itu urutan yang keberapa coba? Urutan Quran surat yang ke-109. Nah, Quran yang ke-109. Berapa jumlah ayatnya? 6 ayat. Surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Coba, apakah kalian sudah bisa membuka Quran surat Al-Kafirun? Ya, kita baca ayat yang pertama ya. Kita ta'ud dulu sebelum membaca Al-Quran, kita harus ta'ud ya, harus punya wudu dulu. Kalau belum punya wudu, kalau kita membaca Al-Quran, wudu dulu ya, supaya kita suci dari hadas ya, kita bersih lahir kita, bersih batin kita. Baik, kita ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
kafirun. Nah, itu ayat ke-1. Kita ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang bisa membaca ayat yang pertama? Coba. Ya, bagus. Kita ulangi bersama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bagus ya bacaannya. Kalian di rumah coba bersama orang tua atau bersama guru ngaji. Nah, ayat pertama, ya, siapa yang bisa membaca? Nanti kalau kalian sudah bisa membaca Quran surat Al-Kafirun, nah, itu kalian bisa memahami maknanya di dalam Quran surat Al-Kafirun ini. Ya, kita ulangi ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kita menginjak ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ya, ayat ke-1, kedua sudah. Kita menginjak ayat yang ketiga. Coba lihat ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Anak-anakku, coba perhatikan dalam membaca Al-Quran itu ada hukum-hukum tajwid. Ketika kita membaca, coba perhatikan hukum tajwidnya. Sebagai contoh dalam ayat yang pertama, ada huruf yang dibaca 5 harokat. 5 harokat atau 5 tingkatan, 5 ketukan. Itu disebutnya mad, ya. Mad atau bacaan panjang. Ada mad asli, ada mad par'i. Mad asli itu mad tabi'i, mad par'i itu banyak cabang. Di antaranya dalam kalimat ya ayyuha, itu ya bacanya 5 harkat. Nah, coba kalian pelajari bacaan mad bersama ibu guru ngajinya, ya, di madrasah. Apa itu mad? Mad tabi'i, mad par'i. Mad par'i itu ada terdiri dari 15 cabang. Apa saja kalian bisa membuka hukum tajwid. Nah, sebagai gambaran di sini dalam kalimat ya ayyuha, ya itu berarti mad jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ada bacaan 5 harkat. Wala antum dan ma'abud itu 5 harkat. Kita menginjak ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Nah, mengapa dalam ana itu tidak dibaca panjang? Nah, karena ini ada huruf halak, ya, dan menegaskan bahwa ana di sini menunjukkan kepada saya, ya. Nah, kepada aku, artinya anak itu aku, saya, ya. Jadi anak tidak dibaca panjang, tidak anak. Nah, jadi wala ana abidum ma abattum. Nah, ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud.
Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ini banyak sekali bacaan-bacaan panjang. Panjangnya panjang 5 harokat. Coba kalian pahami itu ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjangnya 5 harokat 5 ketukan. Perhatikan itu. Kalau mad tabi'i 2 harkat 2 ketukan. Kalian harus bisa membedakan mana mad tabi'i, mana mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Jika mad tabi'i, apa itu mad tabi'i? Fathah menghadapi alif, kasroh menghadapi ya mati, domah menghadapi wa mati, itu mad tabi'i. Nah, ketika mad tabi'i bertemu dengan alif di depan katanya, di depan kata, di depan kalimatnya itu, maka bacaannya menjadi panjangnya 5 harkat. Maka namanya mad jaiz munfasil. Coba lihat. Kalau ada tandanya itu ada seperti halis. Nah, ini halis di atas hurufnya itu. Nah, bacanya itu 5 harokat. Kalian bisa membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Ada yang sudah hafal mungkin? Kalau yang sudah hafal bisa nanti japri ke Bapak ya. Saya hafal gitu. Bisa japri langsung atau di grup ya. Atau mungkin Bapak nanti disediakan formulirnya. Yang sudah hafal Quran surat Al-Kafirun atau sudah bisa membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Ya. Itu Quran surat Al-Kafirun. Pertemuan kita kali ini hanya membaca. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan berusaha untuk mengetahui artinya, ada juga menghafalnya. Nah, minimal kalian pada pertemuan kali ini bisa membaca, walaupun membaca itu terbata-bata. Pak Bima ikro keneh maosna wios. Nah, ikuti saja, banyak sekarang ya. Kalian pergunakan media-media di internet, di YouTube. Nah, buka HP bukan main game saja. Jangan main game saja. Tapi gunakan HP itu dengan hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Di antaranya yaitu mendengarkan alunan kalam ilahi melalui YouTube. Coba kalian lihat, ketik di YouTube Quran surat Al-Kafirun. Lalu dengarkan makhrajnya, dengarkan panjang pendeknya. Ya. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa meniru. Nah, meniru dulu sekarang membaca Quran surat Al-Kafirun. Baik, kita baca lagi bersama-sama dari awal sampai akhir Al-Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Coba kalian ulang, terus ulang membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Dengan pengulangan itu kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah.
setiap huruf yang kita baca itu akan diganti dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu terbata-bata, berapa itu jumlah kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi membacanya dengan bacaan yang baik. Ya, itu bacaan yang tartil. Apa itu tartil? Sesuai dengan kaidah hukum ilmu tajwid dan kaidah makhrijul hurufnya. Kita pengucapan huruf itu pengucapan yang sesuai dengan lisanun Arabi atau lisan Arab, ya, makhrajnya itu. Makhrajnya. Penggunaan huruf hijaiyahnya itu pas dengan tempat keluarnya. Contoh pengucapan fa, bukan pa tapi fa. Nah itu contohnya. A dan a, alif dan ain. Nah itu perbedaan makhraj, tempat keluar hurufnya. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengartikan dan menghafal Quran surat Al-Kafirun. Untuk pertemuan kali ini kita membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan bacaan yang tadi kita baca itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya kita akhiri atau sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.